tentu yang menyuarakan banyak itu pasti benar. Belum tentu yang satu orang itu pasti salah. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh banyak sedikit. Tapi kebenaran itu adalah harus berdiri pada sebuah hakikat daripada kebenaran itu sendiri. Oleh itu sebetulnya hari ini juga saya pikir ada hoax, ya, karena saya cuma dengar sekilas dari Pak Sarjito bahwa kita itu mau dukung Ahok, satu semacam sebuah deklarasi. Maka itu semalam saya sampai jam 12 malam saya masih ada di Muara Karang untuk membuat kaligrafi. Kita mendukung Ahok menjadi gubernur, maka memang bukan persoalan apakah dia orang Cina atau dia beragama Kristen, bukan itu persoalannya. Dan itu tidak pernah boleh jadi persoalan. Hanya karena dia minoritas, belum tentu, juga Pak Suhadi, yang satu belum tentu salah. Yang minor, yang sedikit bisa saja dia jadi tiran. Kalau berhitung berapa banyak yang mendukung Ahok ketika dulu dipasangkan dengan Jokowi menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, di atas meja, di atas kertas kita tahu lebih banyak. Tapi yang minoritas bisa jadi tiran. Nah, karena itu tidak ada pilihan lain kecuali kita memang sekarang ini mengedepankan konstitusi kita sebagai dasar, berpijak sebagai landasan untuk kita mengambil sikap dan keputusan-keputusan. Hanya dengan itulah meskipun pada saat ini saya berkumpul di dalam satu ruangan bersama Bapak, Ibu, Saudara, dan para pemuka agama yang lain, jujur saya katakan, saya baru mendapatkan tugas dari atasan saya tadi pagi jam 4. Seseorang digalakkan, persaingan tidak sehat pun akan muncul dengan cara kita mengumpulkan beberapa kelompok orang untuk mendemo, seperti yang terjadi pada hari ini, agar supaya orang-orang yang merasa digalakkan, bagaimana agar supaya orang tersebut bisa turun. Seolah-olah orang akan mengatakan bahwa cara saya ini adalah yang paling benar. Saya akan menilik sedikit ke belakang. Apapun kepercayaan kita, seseorang meyakini bahwa manusia pertama di dalam kehidupan dunia ini, orang mengatakan, maaf saya istilah memakai nama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kemudian memiliki 2 orang putra, Kain dan Habil. Dan dari mana seorang biku juga bisa mengetahui hal itu. Latar belakang saya juga seorang Kristiani, Katolik, Bapak Ibu Saudara. Dan semua keyakinan agama meyakini hal itu. Kemudian ketika ada 4 grup atau 4 warga, 4 jiwa yang ada di muka bumi ini, saya memiliki satu pertanyaan: siapa orang paling kejam di atas dunia ini yang pernah ada? Jawabannya adalah Kain, anak si Adam Hawa itu sendiri. Mengapa? Karena dia ataupun Kain membunuh sampai pada saat ada laporan Habil dibunuh oleh si Kain. Berarti 1/4 penduduk dunia pada saat itu meninggal dunia, meskipun hanya 1 orang. Yang merasa kalah atau orang yang tidak mampu, tidak bisa menerima, akan muncul rasa tidak suka, dan rasa tidak senang tersebut akan melekat di dalam batin ataupun sanubari setiap orang. Kadang-kadang ketika saya berubah, sudahkah keluarga saya berubah, sudahkah saya berdisiplin, sudahkah
keluarga saya berbuat baik untuk orang lain. Kita tidak mungkin bisa menuntut kamu harus berubah, kamu harus berubah. Tetapi ketika setiap orang memiliki kesadaran untuk merubah dari dalam diri, dan semua orang mau berubah menjadi lebih baik, tentu apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, niscaya akan terwujud. Mari kita mulai dari dalam diri kita, dari keluarga kita yang terkecil, untuk bersama-sama merubah akan supaya cita-cita luhur kita aman, adil, makmur itu segera tercapai. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih yang hormat Bapak Profesor Dr. Salito. Perlu kami sampaikan di sini lebih dahulu bahwa nama saya Heru Purnomo Wahyudi. Saya sebetulnya hanya mendapatkan SMS dari ketua atau tim sepuh saya tadi malam jam 11. Jadi juga sebetulnya apa yang harus dibicarakan di sini saya juga sebetulnya tidak siap, tidak ngerti, tapi setelah tadi saya bincang-bincang sama Bante dan saya melihat di belakang ini sudah dipaparkan dengan tema pahlawan, pokoknya intinya tidak korupsi lah ya. Ada Tuhan Yang Maha Esa yang berada di bumi Nusantara ini masih diakui keberadaannya baik secara hukum ya. Tetapi perkembangannya memang sangat sulit karena dianggap kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa ini tidak mempunyai kitab. Yang pertama, ya, tidak mempunyai kitab. Kemudian tidak punya nabi. Dan tentunya banyak hal-hal yang lain. Namun intinya tentunya bahwa sebagai insan Tuhan, kita mesti percaya bahwa yang memberi hidup itu ada. Kalau kita yakin yang memberi hidup itu ada, mesti kita selalu ingat, kita selalu pasrah diri, kita selalu mohon tuntunan. Jadi mari kita bersama-sama kita sebarkan kebajikan, kebaikan yang tentunya untuk menuju, kalau orang Jawa itu memayu-hayu bagyo bawono, yaitu untuk kebaikan dunia maupun memayu-hayu bagyo yang pribadi, mikrokosmos dan makrokosmos, yang tentunya kalau kita sudah yakin dengan manubah dengan benar, otomatis rohani kita, hidup kita dituntun oleh Yang Maha Kuasa. Karena kita punya suara hati, kalau bukan hak kita ambil, suara hati kita sudah menyatakan itu bukan hak Anda. Jadi kalau masuk korupsi ya itu berarti mereka sebetulnya belum manubah dengan benar kalau menurut saya. Secara pribadi, okol itu namanya. Ya, menurut aku sebenarnya pidana umum salah. Benarnya orang umum walaupun salah. Ya. Karena kalau kita lihat di jalan, kalau saya biasa di perjalanan, kadang-kadang kalau sudah jam 10 malam itu lampu merah tetap kita terjang. Padahal itu harusnya kita harus berhenti. Tapi kalau temannya banyak, kalau kita nggak jalan, belakangnya sudah ngebel lagi. Terima kasih. Itu. Jadi kemudian ada yang terakhir, kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu harus kita renungkan. Kalau kita seorang rohaniawan atau seorang agamis, mestinya bisa menyaring. Maulana Putra dari Ikatan Abang None Jakarta. Jadi saya bukan ahli agama, saya bukan perwakilan dari satu aliran tertentu, tapi yang mungkin saya bisa sampaikan di sini sama saya dengan bapak-bapak di sini adalah saya percaya dalam Tuhan Maha Esa. Karena kita semua di sini yang hadir tidak ada perwakilan dari yang tidak percaya Tuhan, Pak ya. Semuanya percaya Tuhan. Saya diundang oleh senior saya, Tuan Orsida. Terima kasih, Tuan Orsida. Terima kasih, Profesor. Dengan tema yang dikatakan bahwa kita mau bicara tentang pahlawan anti korupsi. Kalau
konten seperti ini, saya langsung sependapat, ya saya pasti sepakat bahwa memang pasti ada korupsi. Walaupun sebenarnya alat ukur korupsi itu sekarang mengeceknya di zaman yang canggih seperti ini, Pak Ahok, PLT gubernur kita akan menjadi gubernur DKI nanti dicalonkan, tapi ada isu sara yang menyerangnya. Ini isu yang sudah lama saya dengar, sudah lama juga saya akan berpendapat secara formal, inilah saatnya sekarang. Saya akan berangkat dari sudut pandang kriteria pemimpin. Menurut saya dan teman-teman di Abang None itu seperti apa? Kita kemarin baru selesaikan munas untuk memilih ketua ikatan dan saya dipercaya menjadi ketua ikatan yang baru. Bagi kami kriteria pemimpin itu harus diukur melalui alat ukur yang sesuai dengan apa yang harus dikerjakan nanti, bukan dari suku, agama atau rasnya. Sebagai contoh, ketika pemilihan presiden kemarin, saya pribadi kalau disuruh milih di antara dua, saya tak senang dua-duanya. Jokowi meskipun Islam, tapi ada kekurusan jadi presiden. Prabowo meskipun Islam, tapi ada hal-hal yang menurut saya masih kurang. Jadi saya berangkat akhirnya menjadi dalam dasar pikiran logika saja, logika dan track record. Bagi kami, seorang pemimpin itu tidak dilihat dari gajinya, tapi dilihat dari track recordnya selama ini di berbagai lini. Kalau dibandingkan dari dua presiden kemarin, saya pilih pemimpin yang sudah terbukti track recordnya berhasil memimpin organisasi dari skop terkecil, yaitu keluarga. Jadi saya pemimpin harus bisa manage keluarganya dulu, baru bisa manage yang lebih besar. Makanya saya kemarin ke Pak Jokowi. Jadi mohon maaf pada pendukungnya Pak Prabowo, bukan bermaksud yang lain, tapi hanya memberikan sudut pandang. Yang kedua, ini baru terjadi seminggu lalu, ketika Ikatan Abang None Jakarta mau memilih pemimpin yang baru. Saya satu-satunya selama 43 tahun Ikatan berdiri memimpin organisasi ini bukan berangkat dari pemenang level DKI. Jadi Ikatan Abang None itu selalu dipimpin jadi pemenang-pemenang yang juara 1, 2, 3 tingkat wilayah, terus mereka berkompetisi di DKI. Kemudian itulah orang-orang yang boleh memimpin organisasinya. Peraturan seperti itu sejak 4 tahun lalu saya tegas menolak, karena menurut saya KPI, alat ukur seorang pemimpin organisasi, bukanlah selempangnya. Karena selempangnya ketika memilih Abang None itu yang dinilai adalah brain beauty behavior. Itu keperluan kosmetik, keperluan untuk tampil di depan panggung. Tapi memimpin organisasi yang diperlukan adalah management skill yang kita tidak diajarkan saat itu. Dan itu hanya bisa dilihat dari track record dia selama ini. Align dengan itu menurut saya isu permasalahan Pak Ahoknya juga menurut saya kurang lebih sama ya. Jadi kalau memang Pak Ahok dipermasalahkan karena suku, agama dan rasnya, meskipun Pak Ahok bukan Muslim, dan meskipun sebagai Muslim saya punya kewajiban untuk membela saudara seagama dulu, tapi saya mungkin akan jadi orang terdepan juga yang akan vokal mengatakan jangan itu kriteria kalian jadi pemimpin. Kalau memang dia di perwakilan Muslim tidak ada yang mampu memimpin, mungkin saatnya sekarang kita berikan kesempatan kepada yang lain sembari yang Muslim daripada kebanyakan komentar yang orang lain yang kita perbaiki diri. Kita cari pemimpin yang mampu memimpin. Ya, dengan dasar-dasar tertentu. Kita berhasil berubah itu dari sekarang mungkin saatnya kita punya momentum untuk bisa ketika lurah sesat itu digoyang pemerintah, saya adalah orang yang pertama yang memberikan banyak input kepada Pak Jokowi agar supaya mempertahankan lurah sesat. Karena itu ketika dia mundur untuk itu, maka itu adalah presiden buruk untuk seluruh kemanusiaan kita. Karena itu saya memberikan tulisan-tulisan supaya bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak suka pada lurah sesat dan perspektif agama dan perspektif psikologis dan perspektif yang lain, dan ternyata berhasil. Nah, karena itu saya pikir supaya konkret semua pembicaraan kita hari ini itu dicatat lalu diberikan kepada Menteri Dalam Negeri agar supaya Menteri Dalam Negeri punya kekuatan moral, kekuatan konstitusional untuk mempertahankan Ahok, karena bagaimanapun juga sesuai dengan undang-undang yang ada setelah Jokowi diangkat menjadi presiden, maka tidak ada orang lain yang pantas menduduki jabatan gubernur selain mereka pada ayat suci. Kalaupun mereka menggunakan ayat suci, persoalannya ayat suci seperti apa yang mereka gunakan, tafsir seperti apa. Barulah para pemuka agama menyuarakan interpretasi yang lebih kondusif bagi tegaknya demokrasi ini. Karena itu setiap masa selalu mengatakan bagaimana pemerintah wajib mendorong pemuka agama agar supaya interpretasi keagamaan yang disosialisasikan, yang dikembangkan di masyarakat hanyalah interpretasi keagamaan yang kondusif, yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi, dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Tidak boleh ada yang lain. Karena itu, ini tugas pemerintah mendorong agar supaya ruang publik kita
itu dipenuhi dengan interpretasi keagamaan yang kompatibel dengan pilihan negara demokrasi. Karena itu adalah pilihan Indonesia ketika dibangun oleh para founding fathers and mothers kita. Tidak ada yang lain. Karena itu sekali lagi saya kira apa yang sudah kita lakukan hari ini jangan berhenti di sini, tetapi ini merupakan landasan awal bagi kita untuk mengkampanyekan bukan hanya Ahok tapi siapapun di negeri ini berhak untuk dipilih untuk menjadi pemimpin. Tidak ada istilah minoritas dan mayoritas. Kita adalah sama-sama warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan konstitusi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi Pak, yang kebetulan saya relawan juga Jokowi dan kebetulan saya juga sempat beberapa kali ketemu Ahok juga. Sebenarnya masalah keragaman Bhinneka Tunggal Ika itu kan dari dulu juga kita tahu karena yang Antung kan jadi gubernur DKI tidak pada masyarakat. Mungkin begini ya, kita mungkin dari komunitas ini saya sepakat kita buat suatu statement yang melakukan segala kekerasan yang berdasarkan agama tertentu. Dan kalau memang sudah sangat keterlaluan dan kelewatan, saya pikir juga harus dibubarkan secara institusi. Karena kita juga harus mendorong pemerintah Jokowi sekarang ini harus ada ketegasan terhadap suatu ormas yang mengedepankan kekerasan dalam organisasinya. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena Indonesia yang ingin saya konfirmasikan adalah misalnya gini Pak, pada skala yang lebih luas, saya berkali-kali juga sering mendengar ini kan masalah soal lintas agama Pak ya. Saya ingin mempertanyakan beberapa kali yang saya ikuti soal lintas agama, para pembicara atau para tokohnya itu apakah resmi dari agama masing-masing bisa menamakan agamanya gitu.